Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andira Adila Safitri dari Ilmu Komunikasi B. Teman-teman pernah nggak sih berada di dalam satu situasi ataupun pernah ngelihat satu situasi di mana ada dua orang yang ngelakuin kesalahan yang sama, tapi cuma salah satunya aja yang dihukum lebih berat? Nah, sebenarnya ini tuh adil nggak sih? Atau salah satunya ini cuma beruntung karena nasib? Nah, sebenarnya jawabannya itu bisa dijelaskan melalui moral luck atau yang bisa dikenal dengan keberuntungan moral. Jadi, moral luck ini merupakan kondisi di mana penilaian terhadap seseorang itu dipengaruhi oleh hal-hal di luar kendali mereka. Contohnya aja nih, ada dua orang pengemudi yang ugal-ugalan di jalan, jadi mereka ngebut-ngebutan di jalan. Nah, yang satunya ini dia tuh selamat, gak ada nabrak siapapun, tapi pengemudi yang lainnya itu dia nabrak pejalan kaki yang ada di jalan. Sebenarnya secara tindakan, kedua pengendara ini itu tuh sama-sama salah, karena mereka sama-sama ngebut-ngebutan di jalan, yang tentunya akan membahayakan pejalan atau pengemudi yang lainnya. Nah, tapi kalau kita pikir lagi secara penilaian moral, orang yang menyebabkan kecelakaan atau nabrak orang lain itu pastinya akan dianggap lebih bersalah. Nah, hal inilah yang disebut dengan moral luck. Ketika hasil yang tidak bisa kita kontrol ini mempengaruhi gimana kita bisa dinilai secara moral. Sebagai contoh kasus, kita bisa bayangin misalnya ketika ada ujian di kampus, ada dua mahasiswa yang mencontek ketika ujian. Mahasiswa A ini dia nyontek tapi dia nggak ketahuan sama dosennya, tapi mahasiswa B ini dia juga nyontek tapi nggak ketahuan sama dosennya. Tentunya secara tindakan mereka berdua ini sama-sama salah. Mereka sama-sama curang dalam mengerjakan ujiannya. Tapi kenapa cuma salah satunya aja yang dihukum? Pertanyaannya, sebenarnya mahasiswa A ini dia itu lebih baik gak sih daripada mahasiswa B? Toh mereka berdua sebenarnya sama-sama nyontek, sama-sama curang dalam ujian tersebut. Atau sebenarnya mahasiswa A ini cuma sekedar beruntung karena nggak ketahuan sama dosennya. Nah, di dalam perspektif moral, sebenarnya penilaian itu harus didasari oleh niat dan juga tindakan, tidak hanya sekedar hasil yang kebetulan terjadi saat itu. Namun, pada realitas sosialnya, hasil ini seringkali menjadi pengaruh utama. Nah, orang-orang itu cenderung lebih banyak yang menilai berdasarkan dampak atau hasil yang terjadi di lapangan, bukan melalui niatnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya moralitas ini di dalam kehidupan sehari-hari tidak sepenuhnya objektif, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti keberuntungan. Menurut saya, solusi yang paling ideal untuk menghadapi dilema moral itu adalah dengan kita bisa menekankan pada niat dan juga proses terjadinya, tidak hanya berdasarkan hasil akhir yang terlihat. Nah, jadi ketika kita menilai seseorang, kita juga perlu mempertimbangkan apakah sebenarnya tindakan tersebut itu dilakukan atau terjadi karena sengaja ataupun tidak. Serta gimana sih sebenarnya kondisi yang melatar belakangi kejadian tersebut. Selain itu, penting pula untuk kita bisa membangun empati lebih tinggi karena sebenarnya nggak semua hasil yang buruk itu berdasarkan dari niat yang buruk juga. Pada akhirnya, moral luck ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa memang kehidupan ini tidak selamanya akan terus adil. Tetapi, sebagai manusia, kita tentunya bisa memilih dan juga menilai secara lebih bijak lagi. Kita bisa memikirkan bahwa seluruh kejadian itu tidak bisa kita nilai berdasarkan hasilnya saja, tetapi kita juga harus melihat bagaimana niat dan juga konteks di balik kejadian tersebut. Cukup sekian dari saya, terima kasih.